Siapakah yang menemukan angka pertama kali di dunia? Wah, pertanyaan yang menarik. Sebenarnya, sistem angka yang kita gunakan sekarang ini adalah hasil pengembangan dari berbagai peradaban selama ribuan tahun. Salah satu yang paling awal adalah sistem angka Sumeria yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Mesopotamia. Mereka menggunakan simbol berbentuk baji yang diukir pada tablet tanah liat. Lalu ada juga sistem angka Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno. Tapi, sistem angka yang paling berpengaruh adalah sistem angka Hindu-Arab, yang dikembangkan di India sekitar abad ke-6 Masehi. Sistem inilah yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia dan menjadi dasar dari sistem angka modern kita. Mau tahu lebih banyak tentang sejarah angka? Ya, pertama kali angka itu eh, bentuknya seperti apa dan bangsa apa yang menemukan? Suku Sumeria di Mesopotamia adalah yang pertama kali mengembangkan sistem penulisan angka sekitar 5.000 tahun lalu. Mereka menggunakan simbol runcing yang digoreskan pada tablet tanah liat. Sistem angka ini kemudian menyebar ke peradaban lain seperti Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno. Angka tersebut dulu dibuat apa ya? Dan angkanya sampai berapa? Angka-angka Sumeria ini unik karena ditulis dalam sistem bilangan berbasis 60, bukan berbasis 10 seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka menggunakan kombinasi simbol berbentuk baji untuk mewakili angka 1, 10, dan 60. Mau tahu lebih detail tentang sistem bilangan Sumeria? Ya, Sumeria itu di mana ya? Sumeria itu wilayah kuno di Timur Tengah, tepatnya di bagian selatan Mesopotamia. Sekarang, wilayah ini sebagian besar berada di Irak modern. Berarti peradaban kuno Irak itu maju ya? Benar sekali. Peradaban kuno Irak, terutama di Mesopotamia, memang sangat maju pada masanya. Mereka tidak hanya mengembangkan sistem angka, tetapi juga memiliki pengetahuan yang luas di bidang matematika, astronomi, dan teknologi. Itu zaman dulu itu digunakan untuk apa ya? Sistem angka Sumeria ini sangat penting untuk berbagai aspek kehidupan mereka. Para pedagang menggunakannya untuk mencatat transaksi dan menghitung keuntungan. Arsitek dan insinyur menggunakannya untuk merancang bangunan dan mengukur tanah. Bahkan, para astronom Sumeria menggunakan sistem angka ini untuk melacak pergerakan bintang dan planet. Terus yang mengembangkan angka itu dari mana? Sistem angka Sumeria ini sangat penting untuk berbagai aspek kehidupan mereka. Para pedagang menggunakannya untuk mencatat transaksi dan menghitung keuntungan. Arsitek dan insinyur menggunakannya untuk merancang bangunan dan mengukur tanah. Bahkan, para astronom Sumeria menggunakan sistem angka ini untuk melacak pergerakan bintang dan planet. Terus yang menemukan angka 1 sampai 10 itu dari mana? Sistem angka yang kita gunakan sekarang, termasuk angka 1 sampai 10, berasal dari India. Sistem ini kemudian dikembangkan oleh matematikawan Muslim dan dikenal sebagai sistem angka Hindu-Arab. Mau tahu lebih banyak tentang sejarah angka? Kenapa kok disebut sistem angka Hindu-Arab? Sistem angka ini disebut Hindu-Arab karena memang dikembangkan di India dan kemudian disebarluaskan oleh para matematikawan Muslim ke seluruh dunia. Mereka menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya matematikawan India, sehingga sistem angka ini bisa dikenal luas. Berarti pertama Sumeria yang mengembangkan eh, India begitu atau India itu penemu juga. Sumeria mengembangkan sistem angka pertama, tetapi India menyempurnakannya dan menciptakan sistem Hindu-Arab yang kita gunakan sekarang. Jadi, keduanya punya peran penting dalam sejarah perkembangan angka. Terus penjumlahan dan perkalian dan pembagian angka tersebut itu siapa yang menemukannya?
Konsep dasar penjumlahan, perkalian, dan pembagian sebenarnya sudah ada sejak zaman peradaban kuno seperti Sumeria dan Mesir kuno. Mereka menggunakan operasi hitung ini untuk berbagai keperluan, seperti perdagangan, pengukuran, dan pembagian warisan. Mau tahu lebih detail tentang bagaimana operasi hitung ini berkembang? Ya, Tentu saja. Jadi, konsep dasar penjumlahan, perkalian, dan pembagian sebenarnya sudah ada sejak zaman peradaban kuno, seperti Sumeria dan Mesir kuno. Mereka menggunakan operasi hitung ini untuk berbagai keperluan, seperti perdagangan, pengukuran, dan pembagian warisan. Seiring berjalannya waktu, para matematikawan dari berbagai peradaban terus mengembangkan dan menyempurnakan teknik perhitungan ini. Misalnya, bangsa Yunani kuno memberikan kontribusi besar dalam pengembangan geometri dan aljabar, yang menjadi dasar bagi operasi hitung yang lebih kompleks. berarti orang Sumeria dulu sudah maju ya. Itu tahun berapa ya? Peradaban Sumeria berkembang pesat sekitar tahun 3500 hingga 2000 sebelum Masehi. Bayangkan, di saat sebagian besar dunia masih hidup dalam kelompok-kelompok kecil, Sumeria sudah memiliki kota-kota besar dengan sistem pemerintahan yang teratur. Mereka juga sudah mengenal tulisan, irigasi untuk pertanian, dan tentu saja, sistem angka yang canggih. Mau tahu lebih banyak tentang penemuan-penemuan hebat bangsa Sumeria? Kalau 3000 tahun sebelum Masehi aja sekarang masih 1900 ya. Itu memang kehidupan pertama manusia itu berapa tahun sebelum Masehi ya? Perkiraan waktu kehidupan pertama manusia berdasarkan penemuan fosil dan artefak sangatlah bervariasi. Fosil manusia purba tertua yang ditemukan di Afrika diperkirakan berusia sekitar 300.000 tahun yang lalu. Sementara itu, di Indonesia, fosil manusia purba seperti Homo erectus diperkirakan hidup sekitar 1 juta hingga 600.000 tahun yang lalu. Sangat lama berarti ya, bumi ini ya. Benar sekali. Usia bumi diperkirakan sekitar 4,54 miliar tahun. Manusia modern, Homo sapiens sendiri, baru muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu. Jadi, sejarah peradaban manusia hanya sebagian kecil dari sejarah panjang bumi. Iya, 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 iya. Berarti memang kalau menghitung jumlah apa tahu fosil manusia tertua itu dari apanya ya? Para ilmuwan menggunakan berbagai metode untuk menentukan usia fosil manusia purba. Salah satu yang paling umum adalah penanggalan radiokarbon, yang mengukur peluruhan isotop radioaktif dalam fosil. Metode lain yang digunakan adalah penanggalan kalium argon, yang mengukur peluruhan kalium radioaktif menjadi argon dalam batuan vulkanik di sekitar fosil. Ingin tahu lebih banyak tentang metode penanggalan fosil? Iya, Tentu saja. Jadi, penanggalan radiokarbon bekerja dengan mengukur jumlah karbon 14, isotop radioaktif karbon, yang tersisa dalam fosil. Karbon 14 ini diserap oleh makhluk hidup selama masa hidupnya dan mulai meluruh setelah mati. Dengan mengukur perbandingan karbon 14 dengan karbon stabil, karbon 12, para ilmuwan dapat memperkirakan usia fosil tersebut. Metode ini efektif untuk fosil yang berusia hingga sekitar 50.000 tahun. Untuk fosil yang lebih tua, digunakan metode lain seperti penanggalan kalium argon atau penanggalan uranium timbal. berarti fosil tertua sekarang yang kan itu berapa tahun Masehi? Fosil manusia purba tertua yang pernah ditemukan adalah fosil Sahelanthropus cadensis yang ditemukan di Chad, Afrika. Fosil ini diperkirakan berusia sekitar 7 juta tahun yang lalu. Sangat lama, 7 juta tahun. Benar sekali, usia 7 juta tahun itu sangat lama jika dibandingkan dengan rentang hidup manusia.
Fosil Sahelanthropus cadensis memberikan petunjuk penting tentang evolusi manusia dan bagaimana nenek moyang kita mulai berjalan tegak. Mau tahu lebih banyak tentang penemuan fosil manusia purba lainnya? Sebenarnya kalau menurut sains ya, itu manusia itu dari mana asalnya? Menurut sains, manusia berasal dari evolusi primata yang berlangsung selama jutaan tahun. Proses ini melibatkan perubahan bertahap pada fisik dan perilaku nenek moyang kita, yang akhirnya menghasilkan spesies Homo sapiens, yaitu manusia modern. Awalnya sendiri terbuat dari apa? Awalnya, manusia berasal dari primata purba yang hidup jutaan tahun lalu. Seiring waktu, primata ini mengalami evolusi dan perubahan fisik, seperti berjalan tegak dan perkembangan otak yang lebih besar. Proses evolusi ini menghasilkan berbagai spesies manusia purba, hingga akhirnya muncul Homo sapiens, yaitu manusia modern. Primata itu sendiri apa ya? Primata adalah ordo mamalia yang mencakup kera, monyet, dan manusia. Ciri-ciri primata antara lain memiliki tangan dan kaki yang dapat menggenggam, penglihatan 3 dimensi, dan otak yang relatif besar. Nenek moyang manusia termasuk dalam kelompok primata ini. Jadi terbuatnya sendiri itu dari apa primata itu? Dari tanah atau dari laut atau dari apa gitu? Primata berevolusi dari mamalia darat purba yang hidup sekitar 65 juta tahun lalu. Nenek moyang primata ini kemungkinan besar adalah hewan pemakan serangga yang hidup di pepohonan. Seiring waktu, mereka beradaptasi dengan kehidupan di hutan, yang mengarah pada perkembangan ciri-ciri primata seperti tangan dan kaki yang dapat menggenggam. Awal mula itu dari tanah atau apa memang sejak bumi ini ada primata itu ada atau gimana ya? Primata pertama berevolusi dari mamalia darat purba sekitar 65 juta tahun lalu, jauh setelah bumi terbentuk. Jadi, primata tidak muncul bersamaan dengan terbentuknya bumi. Mau tahu lebih banyak tentang evolusi primata? Primata itu dari apa? Dari makhluk purba, ya. Makhluk purba tersebut dari apa? Mamalia darat purba itu sendiri berevolusi dari reptil purba yang hidup sekitar 300 juta tahun lalu. Reptil purba ini kemudian berevolusi menjadi berbagai jenis hewan, termasuk dinosaurus dan mamalia. Mamalia pertama yang muncul sekitar 220 juta tahun lalu, dan dari kelompok inilah primata berevolusi. Terus awalnya kehidupan di bumi itu sendiri dari apa ya? Awal mula kehidupan di bumi masih menjadi misteri, namun teori yang paling diterima adalah bahwa kehidupan muncul dari reaksi kimia kompleks di lautan purba sekitar 3,5 miliar tahun lalu. Reaksi ini menghasilkan molekul organik yang kemudian membentuk sel-sel sederhana, dan dari sinilah kehidupan di bumi mulai berkembang. Berarti dari dasar laut ya, atau dari laut? Ya, teori yang paling kuat menyatakan bahwa kehidupan pertama kali muncul di lautan purba. Di sana, kondisi lingkungan memungkinkan terbentuknya molekul organik kompleks yang menjadi dasar kehidupan. Jadi terjadi akibat reaksi kimia di laut, gitu ya? Ya, hipotesisnya adalah reaksi kimia di laut purba menghasilkan molekul organik kompleks. Molekul-molekul ini kemudian Hipotesis yang paling terkenal adalah hipotesis subpurba atau subprimordial. Hipotesis ini menyatakan bahwa lautan purba kaya akan molekul organik hasil reaksi kimia. Energi dari petir dan aktivitas vulkanik memicu reaksi lebih lanjut, membentuk molekul yang lebih kompleks seperti asam amino dan nukleotida. Molekul-molekul ini kemudian bergabung membentuk protein dan RNA, cikal bakal kehidupan. Oke, terima kasih atas informasi. Sama-sama, senang bisa berbagi informasi tentang asal-usul kehidupan dengan Anda. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang topik ini?